Muhammad mengatakan air mani laki-laki itu kental dan berwarna putih, sedangkan mani perempuan itu encer dan berwarna kuning. Maka di antara keduanya lebih kuat itulah yang mirip atau menyerupai anaknya. Jadi pertemuan antara dua air mani inilah yang menyebabkan bayi itu terbentuk menurut Muhammad. Ini kira-kira berasal dari wahyu ilahi apa wahyu Sihombing? Wahyu Sihombing. Ya, saya rasa teman-teman harus berpikir lagi ya kalau Anda mau masuk jadi Islam. Ya, saya nggak tahu tadi katanya saya dengar lagi dari NTT katanya dia mualaf. Teman-teman tolong dong sebarin video ini, video kami sebanyak-banyaknya, terutama di daerah yang terjadi pemualafan. Ya, baik itu daerah Papua, ya, suruh semua orang Papua nonton YouTube kita, everybody. Gerakkan semua pastor-pastor untuk jemaatnya nonton YouTube kita, teman-teman. Supaya apa yang pastor-pastor, saya rasa pastor tidak bisa mengungkapkan ini kepada Anda. Ya, pertama mereka tidak punya pengetahuan tentang Islamologi sebanyak kita. Mereka tidak baca buku-buku Islamologi sebanyak kita baca. Ya, saya aja sampai ketuker-tuker tuh antara kitab Kejadian sama surah Kejadian ya. Jadi udah ketuker-tuker antara surah, hadis sama Alkitab di kepala saya udah muter-muter ya. Suka salah ngomong gitu ya, surah Kejadian sama surah Ibrani ya. Nah, jadi teman-teman, ada yang pastor-pastor Anda tidak bisa mengajarkannya kepadamu. Pertama, keterbatasan di dalam gereja, tidak bisa membicarakan Islamologi. Mereka tidak bisa mengatakan kepada Anda apa isi Quran dan siapa itu Muhammad. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi tolong kalau Anda ya tidak bisa membantu apa-apa atau Anda jangan cuma penonton saja, sebarkan YouTube kami ke semua teman-teman gereja Anda. Supaya teman-teman Anda perlu belajar apa itu Islam. Apa kultus Islam ini? Jangan sampai Anda tertipu lagi dengan kultus ini. Anda harus tahu siapa yang Anda sembah, siapa yang Anda percayai. Ya, itu yang saya care. Jadi semua daerah NTT, NTB, Kalimantan seluruhnya, semua gereja harus nonton YouTube ini. Ya, kalau perlu Anda kasih temanmu yang muslim, bilang tonton, ini benar nggak apa yang dikatakan Sofia tuh? Kamu cari sendiri. Sekarang ini era keterbukaan. Ya, apakah data-data yang disajikan kami ini berdasarkan kitab-kitabmu atau tidak? Karena saya tunjukkan ini, misalnya saya tunjukkan ya, ini dari hadismu sendiri, ini Sunan An-Nasai nomor 200, kitab Taharah. Ya, jadi semua data-data yang kita sajikan sini berdasarkan kitab-kitabmu sendiri, saya kasih linknya, saya kasih nomornya. Ini baru satu. Ini baru yang pertama. Sofi, Ya, silakan. kalau dibandingkan dengan Alkitab, di Alkitab terutama di Perjanjian Lama, yang disebutkan hanya ini kan, untuk laki-laki air mani laki-laki, untuk wanita darah haid kan. Jadi ya kalau boleh dibilang saintis. Ya, wanita tidak pernah disebutkan punya air mani di dalam Alkitab ya Pak ya? Nggak pernah, iya, nggak pernah. Iya, hanya darah haid ya. Gitu. Itu sih, lanjut. Oke, Pak, siapa namanya Pak pemikir? Saya mau bahas surah 96 atau Anda mau kasih slide berikutnya, silakan. Saya mau bicara mengenai alaq penciptaan bayi di dalam rahim. Ya. Satu menit. Jadi begini, dikatakan Al-Quran itu adalah Alkitab dari Allah. Seharusnya ilmunya itu lebih tinggi. Kenapa ilmunya salah? Coba dibayangkan ya, apa benar perempuan mempunyai air mani? Itu pertanyaan besar itu sebenarnya. Terus air maninya kuning lagi, Bill. Itu kan penyakit. Air maninya kuning. Coba ya. Coba mau lihat umur nggak pernah loh. Nah, iya. Kenapa juga kuning, ya? Itu sakit. Itu biasanya ya kalau yang kuning begitu ya, teman-teman. Setahu saya ya. Dia punya jamur atau sakit apa sih namanya, keputihan atau apa yang sampai kuning terus hijau. Iya, kalau yang normal tidak, tetap berwarna putih atau bening, ya. Sebentar, kalau saintis yang mereka gunakan itu siapa? Ada nggak yang membenarkan ini omongan tentang? Nggak ada, mereka semua cuma mengatakan begini, Dek. Cuma mengatakan testis. Memang berasal dari testis, mereka akui. Tetapi testis ini tadinya itu dari dekat ginjal letaknya. Waktu masih jadi fetus, waktu masih bayi gitu loh, ngerti nggak? Nah, dari tulang belakang ini keluarlah organ-organ itu. Jadi mereka mengatakan bahwa ya testis itu kan turunnya dari tulang belakang kayak gitu. Jadi tapi kan bukan itu yang dimaksudkan dengan Quran, ya kan? Cocok-cocokmologi dong. Enggak, mereka itu orang muslim atau memang orang muslim, saintis? bantahan muslim, itu bantahan muslim. Jakir naik. Kalau saintis nggak ada yang membenarkan.
Saintis gitu. mana ada yang ngomong air mani keluar dari tulang belakang? Iya, yang ku tahu cuma dari si Zakir Naik doang. Buku Zakir Ya memang Naik. Zakir Naik yang memang giat untuk memproduksi itu. Goblok. Iya. Lu inget gak deh yang lebih parah waktu si Niken waktu debat sama Muslim terus dipanggilin kayak kayak mereka ngakunya dari medis, pokoknya entah dokter entah bidan gue nggak ngerti ya, petugas kesehatan. Dia bilang iya memang dari testis kan letaknya di antara tulang dada dan tulang belakang laki-laki. Tahu nggak sih? Terus Niken bilang apa? Oh iya ya bener ya. Gue tuh waktu itu mau debang gitu, cuman lu tahu sendiri kan, gue kalau di depan Ucilem kan nggak gue paling nggak bisa kalau heboh kali ya. kan gue diem aja itu waktu itu. Aduh, gue bilang Niken. Ya tapi itulah. Jadi inilah, ini tugas kita channel-channel apologetika memberikan Anda edukasi, teman-teman. Jangan bodoh kayak Niken. Ya, nggak tahu apa-apa, ngertinya iya, oh iya ya, betul ya, oh iya ya. Mualaf deh dia. Serius tuh? Enggak kan? Mualaf, enggak kan? Almost. Maybe I don't know. Tetapi bahwa orang Kristen harus lebih pintar dari ini. Ngerti nggak teman-teman? Ya. Jadi kalau saya bingung katanya yang Pak Dan Cemumek bisa mualaf itu karena membaca Quran. Saya bingung loh. Ketika saya membaca Quran, malah menambah keyakinan saya ini bukan dari Tuhan. Ya kan? Betul. Oke, Pak Pemikir Ulung. Aku mau bahas mengenai Al-Alaq. Sebelum ke Al-Alaq, ada yang mau ditampilkan? Silakan. Oke, tadi saya mau bahas apa yang tadi Saudara Billy sampaikan ya. Kan ini respon yang paling terbaik ya dari teman Muslim ya. Secara sains dalam buku Al-Quran dan sains modern menurut Dr. Zakir Naik. Nah, Zakir Naik ini bukan scientific ya, bukan orang sains. Dia orang yang cocoklogi dan analogi dan logikanya berantakan ya. Kemudian yang tadi Bu Sofi sampaikan, sebenarnya gini, itu adalah taktik takiyahnya Muslim. Permasalahannya, problem statement-nya adalah ketika mereka mengatakan bahwa manusia itu lahir dari tadi tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan kan. Itu kan jadi problemnya kan. Tapi mereka bisa bertakiyah bahwa mereka langsung ngambil urutan yang jauh melampaui sebelum itu terjadi, bahkan di saat di kandungan gitu kan. Nah, jadi pola apologi ataupun takiyah mereka adalah menggeser satu peristiwa, fokus peristiwa itu menjadi peristiwa lain, sehingga kita tuh terdistract gitu. Padahal ya sebelum ada itu kan peristiwa yang berbeda dengan peristiwa yang saat ini yang disampaikan, bahwa peristiwa manusia itu dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan itu satu peristiwa, satu segmen. Sementara ketika manusia dalam kandungan ibunya tulang belakang dan segala macam itu peristiwa lain, dan itu pun tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi seolah-olah peristiwa yang tidak ada dalam Al-Quran ini dicocok logi, dimaksa logi masuk ke penjelasan tulang sulbi sama tulang dada wanita. Jadi perhatikan pola-pola takiyahnya mereka gitu. Jadi mereka selalu coba mendistract. Nah, kita jangan mau terdistract, kita bilang aja penjelasan ilmiah mana yang mendukung ini. Bahkan kalau misalnya secara konteks waktu, sebenarnya ahli-ahli Yunani itu sudah menciptakan teori-teori embriologi, termasuk kayak tadi dibilang darah bahwa manusia itu dari sperma, kemudian perempuan itu dari haid gitu. Nah, memang ditenggarai bahwa teori ataupun surat Al-Quran itu campuran antara teori embriologi Galen, itu seorang tokoh biologis dalam tanda kutip Yunani ya, teori embriologi Galen, dengan kepercayaan kuno mereka gitu. Jadi sebenarnya itu campuran dari apa yang mereka dengar dari orang-orang Yunani yang sudah berkembang ya, teori embriologi Galen pada waktu itu udah berkembang, kemudian dicampur dengan mitos-mitos di sekitar mereka. Jadi kalau kita mau tracking, ini mereka dasarnya dari mana gitu. Akhirnya nggak jelas karena mereka selalu campur sari ya antara apa yang mereka dengar gitu. Jadi udah mulut ke mulut, akhirnya jadilah bahwa manusia itu diciptakan oleh dari tulang dada atau tulang belakang manusia laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, seperti itu aja saya mau tambahkan. Iya, akhirnya dalih mereka adalah dengan menyatakan bahwa testis keluar atau mendapatkan darah dari tulang belakang.
ya. Tapi yang dikatakan oleh Quran dan hadis adalah demikian. Nah, sekarang saya menyoroti satu hal, teman-teman, mengenai surah 96 yang dipercaya sebagai the first revelation ya, atau wahyu yang pertama. Kita lihat dulu, ini adalah surah Al-Alaq yang di dalam Islam dikatakan ini wahyu pertama yang diterima Muhammad. Ya, adalah ayat 1 sampai 5 ya. Basmalah ini enggak ada di dalam pewahyuan, ini tambahan oleh ustadz atau oleh ulama mereka ya, dengan menyebut nama Allah. Tidak ada di manuskrip aslinya, tidak ada di pelafalan aslinya, tidak ada. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama saya mau soroti adalah ayat yang kedua. Ya, dikatakan ini pewahyuan dari Jibril. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Menurut Anda ada yang salah nggak dari ayat ini? Al-alaq ya, bentuk tunggalnya adalah alakah. Alakah itu dia gumpalan darah. Bentar Bu Sofi. Manusia maksudnya di sini Adam atau manusia setelah Adam, Bu? Gak jelas, tapi ya harusnya setelah Adam, karena kalau Adam kan dari tanah dikatakan. Iya, maksud aku kalau ini Adam, darah siapa? Tapi kalau setelah Adam, bagaimana dengan ayat mengatakan dari tulang sulbi, tulang dada, sperma sama sel telur? Kok dari segumpal darah? Setahu saya kalau segumpal darah itu, setahu saya itu Bu ini, ibu-ibu yang hamil tapi keguguran di dalam, itu akan keluar seperti gumpalan darah ketika dikeluarkan. Ya. Itu kalau enggak, ketika wanita itu haidnya agak terkendala, ya bisa. Ya itu dia. Kalau wanita jadi keguguran di dalam itu keluar gumpalan-gumpalan darah itu ya. Nah, itu dikatakan dari segumpal darah. Bukan itu teman-teman ya, tidaklah benar kalau kita lihat dulu stage daripada bayi ya, kita lihat klaim mereka, kemudian kita lihat apakah ini sesuai dengan sains. Harusnya Quran itu lebih detail bahwa manusia diciptakan dari sel telur atau gimana, bukan dari segumpal darah. Gimana ini? Jadi kalau kayak gini Bro Bill, saya jadi ragu, saya jadi bertanya-tanya. Berarti aku lebih hebat dong. Karena aku lebih tahu, padahal aku bukan sarjana kedokteran. Oh ini yang angkat Raisen ini dokter ini, Bu Sofi. Bisa dijelaskan mungkin Bu? Ya silakan. Silakan Pak Homisar, dokter. Halo, ya. Iya, kalau kita bilang itu segumpal darah itu, apakah Muhammad terinspirasi kali dari istri-istrinya yang lagi haid ya? Jadi dia mungkin menghubungkan ke sana. Jelas itu salah, nggak mungkin dari segumpal darah itu. Bisa Bapak jelaskan aja secara sains Pak, supaya mantap. Bukan haid mungkin itu, Pak, karena keguguran Pak, keguguran karena nakal. Ya jelas itu kalau kita lihat ya, itu coba dibuka itu urutan di Al-Qur'an 23 ayat 12 sampai 14 ya. Nah, itu nggak tahu apa Muhammad, apa mungkin nggak mungkin Allah sedetail itu mengungkapkan seperti itu, pasti dia membaca Bapak sesuatu yang salah. Backgroundnya dokter apa enggak Pak? Saya dokter ahli anestesi saya. Wah, luar biasa. Nah, saya mau tanya ke Pak Dokter Humisar dulu. Ahli umum aja sudah hebat, apalagi ahli. Enggak. Kalau dokter ahli ya, kok ya ilmunya harus baca lagi kan, itu kan sudah, saya kan ahli bius saya. Tapi nggak apa-apa sih, bisa saya ingat. Kemana? Tapi Bapak masih ingat kan pelajaran dulu kan? Nah, karena aku kan waktu SMA jurusan biologi aku, jadi 23 Ibu Sofia dibuka dulu Al-Quran 23 itu. Ya, sebentar Pak Dokter. Saya tanya dulu. Tadi yang pernyataan pertama bahwa manusia diciptakan dari air mani yang keluar dari tulang punggungnya laki-laki dan tulang dada perempuan. Menurut Pak Dokter Humisar itu pernyataan yang benar atau yang total Pak? Salah total. Kalau tulang itu ya, itu kan pabrik tulang itu ya. Tahu nggak tulang kita punya tulang itu dibungkus oleh otot-otot ya, sama fascia, sama ada pembuluh darah. Dan itu berfungsi sebagai pabrik sum-sum tulangnya, sel darah ya, darah merah, darah putih atau trombosit itu diproduksi dari tulang itu. Dan tidak ada saluran pun dari tulang yang berhubungan dengan alat kelamin laki-laki, nggak ada saluran berhubungan ke situ dimanapun. Ya, jadi setahu saya juga sperma dihasilkan dari testis ya Pak ya.
Ya, testis betul. Ya, kalau di dalam Quran itu testis itu kayak dekorasi Natal, Pak. Kayak bola lampu Natal, pohon Natal itu dekorasi aja, itu hiasan. Bergandul-gandul. Nggak ada fungsinya. Mungkin Pak Oke, Officer bisa sekarang jelaskan Pak tentang Loh. ini kan mungkin ada kaitan dengan teori Hippocrates. Iya, itu mungkin. Halo. Iya, tentang Coba kita Hippocrates. bandingkan abad 200 tahun sebelum Masehi aja, Hippocrates saja sudah bisa mengetahui bahwa betina itu punya sel telur. Sementara abad ke-7 nabinya itu kok gagal mengetahui bahwa wanita itu punya sel telur, hanya tahu punya apa dibilang air mani ya. Pak, ini bukan Itu dari salah Nabi, Pak. total. dari Allahnya mereka yang katakan, Iya. Pak, bukan dari Nabi, Pak. Harusnya lebih hebat, Pak. Iya, pastinya nabinya yang nulis itu. Iya, Sahabatnya ya. nggak bisa kasih tulis, sahabatnya yang menulis. Iya lah, mereka gagal nyontek, maksud saya abad ke-7 itu harusnya kalau contekannya bagus sudah tahu itu bahwa wanita punya sel telur. Ya mungkin Ya, nyontek teori yang salah dia. salah telur rupanya ya. Nah, beberapa muslim mencoba mengatakan, oh Bu Sofia itu bukan sperma air mani, tapi sel telur. Ya, ternyata kalau kita lihat hadis-hadis nabinya memang berpikir bahwa perempuan punya air mani ya, seperti yang sudah kita tunjukkan tadi ya teman-teman ya. Jadi baik dari Quran maupun dari hadis-hadis itu sesuai. Nah, sekarang kita lihat al-alaq. Dari segumpal darah beku ini ada di dalam Quran surah 75 ayat 37 sampai 39, Quran surah 40 ayat 67, Quran surah 22 ayat 5. Nah, dan Quran surah 23 ayat 12 sampai 14 ya. Nah, ini Nah, bagus sekarang itu. Oke, sekarang kita lihat ini adalah Quranic stages of prenatal development. Jadi, menurut versinya Quran, bagaimana bayi itu ada di dalam kandungan? Yuk kita lihat yuk. Stage pertama dikatakan nutfah. Nutfah itu cairan menjadi sperm katanya, atau sperm ya, nutfah dan sperm itu cairan yang keluar dari laki-laki. Kemudian cairan laki-laki ini berubah menjadi gumpalan darah beku, teman-teman. Tahu ya gumpalan darah mati kalau misalnya ya Anda kena luka, Anda luka berdarah, habis itu lukanya mengering kan? Terus kayak ada bekas gumpalannya, ngerti nggak sih? Kayak ada apa sih? Kayak luka mengering ya. Nah, gumpalan ini namanya alakah. Alakah itu artinya congealed blood, gumpalan darah mati. Bagaimana dari gumpalan darah beku ini bisa muncul lahir manusia, teman-teman? Bagaimana jaringan ini bisa berkembang ya? Kemudian stage ketiga, dari darah yang beku ini menjadi daging, menjadi gumpalan daging. Kemudian stage keempat, dari daging ini jadi tulang. Kemudian tulang ini dibungkus dengan muscles, dengan otot. Nah, sekarang kita lihat apakah ini sesuai atau benar? Ya, apakah ini sesuai atau benar? Kita lihat. Ini ada Dokter Humisar di sini. Ini stage. Ini kalau aku bisa lihat ini stage dari 7 minggu sampai 17 minggu. Benar ya, Dok ya? Ya, Ibu Sofi. Ya. Halo. Nah, harusnya sperma itu ya, air mani itu kalau menurut Al-Qur'an 23:12 itu dia nancap di mana, di rahim. Itu salah, dia harusnya pergi ke indung telur. Jadi mencari sel telur dia, terjadilah pembuahan konsepsi, baru dia turun ke rahim dia untuk berkembang. Jadi itu nanti berkembang jadi 3 lapisan dia ya. Embriologi dia berkembang, dekonsepsi itu dia akan berkembang nanti ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Salahnya Quran itu ya, yang itu dibilang tulang terbentuk dari daging. Harusnya salah, itu dari konsepsi dia terjadi 3 lapisan. Jadi lapisan mesoderm ini akan berkembang satu ke jurusan tulang, satu ke jurusan daging. Nggak ada tulang itu dari daging, itu salah total itu. Coba dilihat 3 lapisan itu, lihat nanti ada lapisan mesoderm di internet, itu akan berkembang jadi tulang, berkembang jadi daging. Itu udah salah total itu embriologinya itu. Aduh, fatal. Jadi begini Pak Umaysar, berbicara sel telur itu 200 tahun sebelum Masehi yang dikatakan Pak Umaysar tadi ya, sampai sekarang di tahun milenial tidak berubah. Nah, harusnya kalau dari Tuhan itu harusnya lebih jelas, lebih detail. Kenapa mengakunya dari Tuhan justru salah? Iya,
Harusnya Nah, abad sekarang, ke-7 itu ya ilmu saya pernah anatomi udah membuat berkembang. itu Pak. Nah, sekarang saya pernah membuat tantangan kepada ID ya, yang beragama Islam itu kiranya membuktikan ayat ini benar. Ya perlu kalian Ini kalian challenge tantang itu. Ini di live loh, di live ini. Supaya Oke, memang boleh nggak kita benar-benar. lihat Oh ya, kita silakan, lihat Bu. video how baby made in the womb ya. Kita mau lihat ke Kena kebesaran copyright Tuhan. ini, Apakah Bu. benar-benar Bu Sofi. masa? Iya, kena copyright. Iya, kena copyright. Mungkin Dipotong Pak aja Ebert mungkin sedikit aja. Ya udah, kita nggak usah mainkan, tapi kita gini aja ya. Iya, Ini kan Oke. offline kan, Bu? Di-download kan? Sudah di-download kan? Oh, belum. Oke, aku download dulu ya. Download dulu. Iya. Oh, Misar, boleh nggak kita sandingkan dengan Ayub? Ayub? Kita harus uji juga. Kitab Ayub kita kan dikatakan di sini, Pak. Saya kasih lihat ya. Biar kok ini sih? Ayub mengatakan, ini Pak. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Bahasanya ini, Coba Pak. engkau. Ini. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Ya, ini semacam bahasa puitis ya harusnya ya. Ya. Engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, menurut saya ya ini cara umum aja itu menurut saya itu. ya lebih Umum ya. umum, tapi nggak ada yang bertentangan kan? Air mani laki-laki, air mani perempuan. Iya. Ini kan mengenakan kulit dan daging ya, artinya ya memang dia membentuk daging dan kulit kita kan di dalam rahim. Ini Mantap, kata menenun, bentar. Kata menenun ini pernah ada seorang dokter dari Surabaya, ahli di bagian embriologi, yang itu loh Pak, yang cloning itu bagiannya. Ya. Di kata menenun itu ketika dicek ke bahasa Ibraninya, memang katanya sel-sel manusia itu seperti ditenun ya. Seperti ditenun ya. Iya, seperti tenunan, dijalin dia sel-sel semua manusia. Jadi ayat ini justru sangat sesuai dengan Alkitab. Sangat tepat kata dia secara sains. Berarti waktu itu dia teratur ya Pak ya? Iya, betul. Seperti orang menenun ya Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi kata menenun itu, jadi sel-sel itu berjalin satu dengan yang lain gitu. Dia jelaskan waktu itu, saya ingat itu. Betul. Tapi kita nggak mau logi kan Pak Eben. Iya, serta menjalin kan di sini kan, di dalam Ayub ini juga menjalin. Iya. Menjalin. Jadi tepat itu Pak. Aku teringat dengan itu seorang bagian itu cloning embriologi dia. Iya, bagus. Mantap. Amin. Lanjut Pak. Oke, kita mau lihat video dulu ya. How baby was made. Organs that are optimally suited for the creation of another human being. Nah, ini ada sel telur ya, teman-teman ya. Ini namanya ovum, tempat dibuatnya telur. Ini adalah tuba Fallopi. The ovary possesses about 500,000 eggs embedded in follicles. Several follicles, and therefore eggs, mature in each cycle. Luar biasa. The dominant follicle grows to about 2 centimeters, and the fimbriated end of the fallopian tube, which eventually catches the egg, moves to the site of ovulation. Menghasilkan 500 juta telur loh teman-teman. Yang matang cuma 1, 2. Ya. The egg consists of an outer layer called the corona radiata. Underneath is another protective layer, the zona pellucida. Both layers must be penetrated by the sperm cell in order to reach the cell nucleus that contains 23 different chromosomes. Nah, ada 23 kromosom di dalam inti sel telur, ada 23 kromosomnya nih teman-teman. Kita cepetin ya.
two identical Siapa itu yang berenang-renang? Unyu. At a speed of about 3 to 4 millimeters per minute, something else makes its way from the other side of the fallopian tube. Sperm cells, thousands of them, and barely visible. They all have only one goal, reaching the ovum. Wah, jutaan spermanya hanya punya satu tujuan, teman-teman, satu visi. Ya, A sperm cell's ini nucleus kalian dulu contains ya. the male's genetic information. Itu kayak Through kecebong. messenger substances emitted by the egg cell, the remaining sperm cells find their way to the ovum. Segumpal darahnya sembunyi di mana? Segumpal darahnya lagi di mana? Iya, nggak ada. Coba kita lihat ya nanti ya. The goal of all sperm cells is to penetrate the two outer layers to reach the chromosomes. Ya, hanya satu yang pinter ternyata ya. The sperm cell penetrates corona radiata and zona pellucida, resulting in the degradation of the acrosome cap. Upon entering the cytoplasm, fertilization occurs, resulting in activation. Activation causes, among other things, a structural change of the zona pellucida so that no further sperm can penetrate. In addition, activation causes the ovum to complete its second maturation division. In this process, the sister chromatids are pulled into opposite poles, and a female pronucleus and a polar body are formed. Oh, kalau udah ada yang tembus satu, langsung kulitnya mengeras. Jadi apa itu? The sperm's tail and head gradually degenerate into cytoplasm. The condensed sperm nucleus rapidly increases enormously in size, and the chromatin decondenses. Cepetin dulu ya. Thus, a male pronucleus is formed, which is the very first cell. Finally, syngamy occurs, in which the pronuclei dissolve and the chromosomes of male and female are properly aligned in the spindle apparatus. Oh, kromosomnya bersatu. Now, the cell is called a zygote, which is the very first jadi cell zigot, of ya. the new human being. The stage of cleavage begins. Nggak ada yang jadi In this gumpalan darah process, beku, the teman-teman. cell continues to divide. 2 cells, then 4, then 8. At a 16-cell to 32-cell stage embryo, we speak of a murula, since the shape resembles a mulberry. The cells are still enclosed by the zona pellucida. Thus, after each cell division, whilst the number of cells increases, the size of each cell diminishes. Finally, the blastocyst is formed. The blastocyst consists of a fluid-filled cavity, the cells of the embryoblast and the trophoblast. The embryoblast is the initial structure of the new human being, whereas the trophoblast is the origin of placenta and membranes. Let's see the individual Inilah stages yang in the dimaksud fallopian tube. Masmur. Fertilization occurs Ditenun at the end of dan the tube. ayuk The dijalin. first cell division takes place about a day after fertilization. Eventually, further cell divisions happen, forming the murula. And in the uterus, the blastocyst is created. At this stage, the mucous membranes of the uterus or womb has already been prepared for the implantation of the blastocyst. Oh, Usually, jadi the blastocyst tadi. implants in the posterior wall of the uterus. However, implantation can also occur on the side, as we will see in a moment. Nih, lihat nih ya, mana ada gumpalan darah beku.
The blastocyst floats in a protective and nourishing uterine mucus. For implantation in the uterus, the blastocyst must first hatch from the protective zona pellucida. Then the blastocyst burrows further and further into the uterine lining, like a parasite. Jadi kurang itu salah tuh. Dia masuk ya, dia masuk menyatu ke dalam rahim. Let's take a closer look at this. The endometrium has a protective epithelium and capillaries filled with blood, as well as mucus-producing glands. The trophoblast cells fuse with the endometrium, and a syncytial trophoblast is formed that will nourish the embryo. In addition, hypoblast and epiblast arise from the embryoblast. The embryo burrows further into a non-cellular plug that is later sealed by migrating uterine epithelial cells. The trophoblast rapidly increases in size with the amniotic cavity. Nggak ada di sini yang jadi gumpalan darah. Nah, ini lapisan PCGN itu kalau menjadi kurang, kita menjadi daging dia. Bone mass-nya dia, jelas ya. Jadi lapisan tengah, dia akan menjadi kurang, jadi daging. Jadi jurusannya berbeda gitu. In the course of the third week of development, neurulation occurs. At that time, those cells later become the neural networks, which enable us to think. Iya, jadi kita lihat nggak ada yang jadi gumpalan darah ya, melainkan sel tadi tertanam, kemudian membelah, dan membelah, akhirnya membentuk organ-organ tubuh kita sebenarnya. Jadi kalau di Qurannya tuh yang Al-Quran 23, air mani itu bisa tertancap di mana rahim. Itu udah salah total itu. Tanpa ada sel telur. Ada yang terbuat dari gumpalan darah, ada yang ya, kemudian juga dikatakan tulang itu sebelum adanya otot. Bones before muscle. Look further at the bones, how we bring them together and close it with flesh. They give this impression that the first skeleton is formed and then close it with the muscle and cartilaginous, the bones start forming the stomach at the same. Jadi nggak benar ya, kalau pertama tuh kalau menurut Quran tuh tulang dulu, terus abis itu jadi daging. Nggak benar, itu menurut ilmu pengetahuan itu bersamaan. Dan sorry Bu, itu dikatakan bukan hanya gumpalan darah, tapi gumpalan darah mati kan? Ya, gumpalan darah beku. Darah beku apa darah mati? Itu mati itu. Mati kan Pak? Waduh. Dikatakan begini, kalau arti yang sebenarnya dari al-laka itu adalah gumpalan darah, maka tidak ada stage di dalam embrio atau level atau apa? Stage bahasa Indonesia apa ya? Tahapan di dalam pembentukan bayi atau embrio di dalam manusia itu yang melalui namanya gumpalan darah, nggak ada. Udah kelirumologi ini ayat pertama. Gimana nih teman-teman? Wahyu pertamanya kok udah si hombing begini, bukannya wahyu ilahi? Alien itu. Oke, silakan Miss Dasa. Sebelum kita masuk pada yang ketiga ya, Pak Pemikir. Tunjukkan lagi dong Bu Sofi ayatnya itu yang bilang jadi dari segumpal darah itu.
ayatnya banyak nih. Surah Di 75 ayat Al-Quran 23. Di surah Al-Quran 23, 12-14 yang bilang misalnya Iya. saya itu. Quran surah 75 ayat 37 sampai 39, Quran surah 40 ayat 67, Quran surah 22 ayat 5, Quran surah 23 12 14. Quran itu ya. Iya, kita tunjukin dong biar kelihatan jelas gitu Iya, loh. di dalam Alkitab nggak ada yang mengatakan manusia dari gumpalan darah beku. Tidak ada. Ini ya Bu Sofi ya? Ya. Oh, bukan. Al-Qiyamah. Ini surah 23 12 14. Kadang gini Bu Sofi, saudara kita itu dia walaupun dia ada di kitabnya dia enggak percaya. Oh, enggak ada itu gitu. Oh, tunjukin bahasa Indonesianya ya. Quran surah 3 12. Ini teman-teman, dari air mani itu jadi segumpal darah. Ini keliru ya. Nggak pernah ada tahapan segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah jadi daging. Kemudian dari daging jadi tulang. Kemudian tulang lalu otot. Itu nggak, tahapannya nggak begitu, keliru. Ya udah jelas ya. Ini biar mereka ini kan kayak Pak Putra kemarin. Ya soal Nabi dipertanyakan orang gila itu kan dia nggak ada itu gitu. Saya nggak pernah tahu gitu Bu Sofi. Makanya harus ditunjukin. Jadi Bayu tuh pernah jadi tengkorak ya di dalam ini ya, tulang belulang. Iya ya. Tapi Ibu Sofia tuh, apa mungkin firman Tuhan itu masuk kita, dia kena beri otak itu, dokter itu maksudnya ciptanya itu akan pintar, akan menerangkan itu. Nggak mungkin Allah menerangkan kayak gitu. Terjadinya janin bla 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 seperti di jurnal aja. Yang jelas itu contekan, mungkin contekannya salah, itu aja. Nggak seperti, maksudnya kita seperti Allah kita waktu di perjanjian lama, saya bentuk gini hanya secara umum aja, nggak detail seperti ini. Untung nggak diterangkan cara membuat pesawat terbang. Bisa-bisa kayak gitu lagi nanti. Jadi saya yakin itu mungkin itu contekan, tapi salah itu aja. Ya, kalau di kita kan fokusnya kepada keselamatan, Pak ya. Intinya itu sama Allah yang benar tuh sejati seperti apa. Ya kan, Pak? Yang ya mungkin lain-lain saya kasih latar belakangnya aja ya, menurut Pak Dr. Humisra itu kan sebenarnya kok tiba-tiba nongol tentang bagaimana manusia itu terbentuk secara embriologi. Jangankan mungkin waktu itu penulis Quran sedang kejar tayang ya. Kemudian dia harus lagi kejar tayang, dia harus memang membuat sebuah buku di mana buku itu, ingat loh, tadi pagi kan kita bicara Islam itu adalah ideologi kan, ideologi kekuasaan supaya kita bisa mengekspansi gitu kan. Nah sementara kalau buku itu nggak jadi-jadi, loh semangat ekspansinya udah, momentum untuk ekspansinya sudah turun. Jadi kenapa juga misalnya tentang Zulkarnain itu masuk ke Al-Quran, kemudian tentang Seven Sleeper yang tertidur itu masuk dalam Al-Quran. Jadi memang karena kejar tayang kalau menurut saya sih Pak. Jadi balik lagi ke scientific error ini, sebenarnya ini jadi blunder ya, blunder buat teman-teman Muslim. Bagaimana menjelaskan, karena terus terang ya tadi di ayat yang terakhir yang Bu Sofi sampaikan itu kan pernyataan saintifik sebenarnya. Bukan pernyataan wahyu. Kenapa? Karena ketika mereka bilang seperti itu, suatu saat nanti ataupun pernyataan itu harus dibuktikan secara empiris, karena itu kejadian empiris gitu, bukan kejadian rohani. Nah, jadi akhirnya itu jadi blunder sendiri.
yang udah diekspos sama Bu Sofi ya, bahwa nggak mungkin kok tiba-tiba dari darah kok jadi darah mati lagi, itu darah mati jadi sesuatu yang berkembang menjadi akhirnya menjadi manusia. Itu kan secara logika aja udah loncat-loncat ya. Nah, silakan Bu Sofi, kita mau bahas yang masih di scientific error ini atau mau ke jenis scientific error lainnya dalam Quran? Iya, ya, aku mau kasih lagi sedikit. Ini ada juga yang salah di sini ya. Makanya karena ayat ini penulisnya Muhammad Abdullah ibn Sarah murtad ya. Karena Maha Suci Allah pencipta yang paling baik ini adalah kalimatnya dari Abdullah ibn Sarah. Kemudian Muhammad mengatakan, oh itu bagus katanya, masukkan aja gitu ya, masukkan sebagai wahyu. Maksudnya ditulis pada waktu ini dia sedang menulis ya. Kalau kita lihat Asbabul Nuzul ya, nanti Anda bisa cek ya, Abdullah ibn Sarah. Nah, kemudian Abdullah ibn Sarah mengatakan, loh, ini kan kalimatku, kata-kataku, kok dimasukin, disuruh nulis sebagai wahyu, dia bilang gitu. Terus Muhammad mengatakan, oh iya Allah juga mewahyukannya sama kepadaku juga sama katanya gitu. Nah, tapi kalau Anda lihat, ini kata pencipta yang paling baik, ini dari di sini tuh dia murtad ya, Abdullah ibn Sarah. Kemudian kata pencipta yang paling baik ini kata bentuk jamak loh teman-teman. Artinya ada banyak pencipta, tapi Allah tuh mengklaim dia yang paling baik. Ini kalau kita melihat, ini adalah Qurano.com, ini kata per kata. La kalikina ini bentuk jamak ya, kalau kita lihat ini bukan bentuk tunggal melainkan ini bentuk jamak. Jadi ada banyak pencipta, dia yang terbaik dari semua pencipta ya, bahasa Inggrisnya aja the two creations. Jadi ada banyak pencipta teman-teman, ngerti nggak teman-teman maksud saya? The best of the creators ya. Ini aja udah keliru ada pencipta yang lainnya Bu ya. Betul, cuman dia yang lain mungkin nyiptanya berantakan kali. Dan di dalam Quran itu ada teman-teman, Baal itu disebut juga pencipta. Ya, Baal itu di dalam Quran disebut juga pencipta. Tetapi Allah mengklaim dia pencipta yang lebih baik daripada Baal. Oke, kita beralih ke next topik, Pak. Iya. Namanya juga RT 6. Mereka tidak akan pernah bisa lepas dari cocokmologi, klaimologi ya. Iya, salah satu itu mereka nggak bisa lepas dari aktivitas rutinitas mereka yaitu klaim. Ya bisa apa lagi mereka? Nggak cuma satu klaim nggak cuma satu Banyak. klaim gitu kan? Iya. Iya benar. Tadi kita udah buktikan dari sisi biologi ya, ada Pak Dr. Humisar yang telah membuktikan secara kedokteran ya bahwa klaim-klaim dalam Quran itu agak berantakan. Nah, kira-kira Sis Akilah klaim scientific apa lagi yang ada di Al-Quran atau teman-teman bisa? Boleh nggak kita bahas dari bukunya Christian Prince juga, Quran and Science in Depth? Silakan Bu Sofi. Bumi datar, bagaimana dengan bumi datar? Hah? Nah, itu boleh juga tuh, boleh tuh Bu. Mereka suka mengklaimkan bumi datar. Iya. Jadi yang menyatakan bumi bulat itu udah kafir ya Anda ya. Bumi itu datar menurut Quran dan ada 7 buah bumi dan di atas buminya tuh berada di atas punggung ikan paus yang bernama Nun. Ya. Jadi kemarin nggak mungkin itu goblok ya, jangan goblok ke saya, itu kan penafsirmu ya. Nah, sekarang kita mau lihat Quran and the shape of the earth. Kita lihat semua menyatakan itu flat ya, bumi itu datar. Tidak pernah ada yang menyatakan bumi itu bulat. Ya, di dalam Quran kok ini ya, sebentar, sorry. Sorry. Oke, kita lihat ya. Mau yang mana nih teman-teman? Ini kesalahannya banyak banget ya. Lapisan-lapisan bumi dan langit berlapis 7 langit dan 7 bumi. Mau yang mana dulu nih? Nih, dari mana Muhammad? Dari apa Bu? Dari lapisan langit dulu. Ya udah, kalau mau langit ya udah langit aja dulu, tapi saya lebih tertarik kepada bumi dihamparkan di datar. Oke, bumi datar kita lihat ya, sebentar. Bumi datar mana ya? Ini nih, dunia dimulai dengan ledakan besar teori Big Bang. Apa mau kita ke sini dulu? Silakan Bu Sofi. Big Bang juga kita menarik bahas teori itu Big Bang dulu ya, yang kemarin selalu digadang-gadang ya. Halaman 160, 162. Oke, let's see ya.
Bumi datar. Oke. Mereka selalu mengatakan Quran sesuai dengan teori Big Bang. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Ini dari Harun Yahya ya, The Miracle of the Science in the Quran. Apakah benar? Nah, inilah apa ya, keabsurdan dan kebodohan orang Muslim ya. Teori Big Bang itu kan artinya antitesis dari teori kreasionis gitu. Artinya teori Big Bang ini lahir untuk menyanggah bahwa bumi ini diciptakan oleh Maha Kuasa gitu. Nah, makanya saya bingung kenapa mereka mengambil teori orang ateis yang menyangkali Tuhan, kemudian mendirikan ketuhanan mereka berdasarkan teori ateis yang meniadakan Tuhan. Jadi kalau minjem boleh, tapi kalau misalnya meminjam sesuatu yang akhirnya jadi racun ataupun bunuh diri, itu kan nggak tahu deh intelijensinya di mana gitu. Kalau mereka bisa memahami teori Big Bang ini, kan artinya alam semesta ini terjadi karena ketidaksengajaan gitu. Itu Iya, premis sesuatu yang dari awal meledak. tentang Big Bang, betul, sesuatu yang meledak tanpa ada tujuan segala macam, tiba-tiba ada simsalabim gitu. Nah, makanya kebodohan orang Muslim yang mengambil teori Big Bang ini sebenarnya menjelaskan bahwa sedemikian mengemisnya mereka terhadap orang ateis untuk menyatakan Al-Quran itu benar secara saintifik. Itu sih mengerikan sih, Bu Sofi. Kalau menurut saya ya, sesuatu yang meledak itu pasti nggak kayak sekarang ya. Karena kalau kita lihat planet itu rata-rata bentuknya bulat ya. Jadi kalau meledak itu nggak mungkin bulat-bulat begitu teman-teman bentuknya. Gampang aja sih saya mikirnya. Ya, kalau meledak itu nggak mungkin bulat. Walaupun ada yang namanya ekspansi dari alam semesta ini ya. Kalau menurut para saintis memang mereka berekspans ya. Ekspansinya ini juga ada apa ya? Meteor nggak bulat-bulat, Bu. Meteor. Ya, itu kan Apalagi kalau apalagi kalau Meteor Garden. Apa tuh Meteor Garden? Korea, drama Korea. Oh alah. Oh iya, Meteor Garden. Pada hari langit kami. Yang aku main itu Bang ya, Bang ya. Yang dimainkan saya itu, Bang. Oh iya, betul. Betul, main betul. sinetron ini. Oh, gue dari tempat duduk gara-gara lu, Bil. Aduh, Rasul, bukannya lu main sandiwara sengsara membawa nikmat. Kalau Rasul Bil itu main film ini, mantuku bukanlah mantuku yang dulu lagi. Oke, dari mana sih mereka mengambil teori Big Bang ini? Nah, ini katakan ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Ini di dalam Alkitab kita juga sama ya. Jadi dimensi ketiga kita ini bisa semacam di flip ya, dilembarkan seperti tenda, tapi itu bahasa kiasan juga di dalam Alkitab kita bahwa langit itu dibentangkan oleh Tuhan kita seperti tenda. Ya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulangi lagi. Janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Ini mereka ambil dari Quran surah 21 ayat 104. Lalu kita lihat lagi nih. Kemarin mana ya yang diklaim one way ya? Mungkin halaman berikutnya. 2130. Kalau ini kan ayat mengenai apa istilahnya hari terakhir Big Crunch. Jadi akan mau dihancurkan crunch. Jadi mereka membalikan, berarti pada awalnya Big Bang gitu loh kalau menurut ini. Ya, jadi anehnya begini nih, di dalam Quran menggunakan istilah dilipat. Dan dia mengatakan pada waktu nanti akhir zaman, pada hari kebangkitan, dia akan melipat langit. Ya, Al-Quran berkata di dalam ayat tadi bahwa dia juga akan melipat langit, teman-teman. Jadi kalau pada awal, sama seperti awal penciptaan, ini menurut Quran. Jadi jelas Allah mengatakan, ya, dia memfold up, dia melembarkan. Kalau ini Big Bang, artinya pada waktu pertama kali harus juga terjadi Big Bang. Ya nggak, teman-teman? Ngerti nggak? Jadi Quran menyatakan di hari akhir zaman nanti dia tidak diledakkan, melainkan di fold up. Sama seperti di dalam Alkitab kita ya. Pada hari kiamat itu tidak dikatakan meledak, walaupun dikatakan dimakan dengan unsur api. Tetapi semacam digulung. Kalau bahasa Alkitab kita digulung. Ya. Nah, kalau pada awalnya ini dikatakan ini sama seperti pada waktu dia menciptakan, artinya pada waktu penciptaan itu bukan diledakkan. Bukan meledak seperti teori ledakan besar Big Bang seperti itu.
Ya, ini yang harus kalian jawab. Ya, karena Quran tidak menggunakan terminologi diledakkan. Nah, kalau ini, oke, sekarang kita baca. Apakah benar teori Big Bang ini? Kalau di dalam Alkitab gimana Pak Singayuda? Ya kalau di kita teratur, pertama penciptaan itu teratur, fine tune universe. Allah menciptakan itu semua secara teratur. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau pernah ada ledakan ya? Nggak ada disebut ledakan-ledakan. Tapi kalau dikembangkan, membentangkan ada di Yesaya. Di Yesaya. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Itu ada. Ya, jadi langit tapi itu, nggak ada ledakan, nggak ada ledakan. Tuhan nanti dikatakan akan menggulung. Ya, ada digulung, semacam di flip, dibalik ya, digulung. Ya, tetapi bukan diledakkan. Ya, itu juga ada di dalam Alkitab kita. Tapi kita tidak menganut teori Big Bang. Ya, kemudian kalau dikatakan langit dan bumi tadinya menyatu, kemudian dipisahkan, itu menurut teman-teman benar nggak pernyataan itu? Ya ngaco. Tapi kalau Kristen yang belajar ya saya Bu, yang menolak dia. Teori Big Bang itu ditolak. Mungkin tapi kalau yang nggak belajar ya nggak tahu juga ya, karena ada beberapa juga yang nggak ngerti gitu kan. Loh, sekarang ini apa kita terpisah dari langit? Jadi maksud langit itu yang seperti apa? Gak jelas ya, karena bumi itu ada di dalam langit kan, buminya bulat. Langit yang mana dulu nih gitu? Kalau kita lihat galaksi kita aja nggak ada yang namanya di luar langit ya. Coba kita lihat apakah benar bumi dan langit terpisah. Ya silakan, bisa ada Pak Jordan. Iya, mungkin nanti akan dibukakan datanya oleh Ibu Sofi. Ya, dan resen bisa dasa, shalom. Ya, teman-teman. Kalau yang saya tahu ya, kan kita juga belajar ya, ada hukum kekekalan energi gitu kan. Energi itu nggak bisa hilang, berubah iya, tapi tetap ada. Gitu kan. Kalau saya lihat-lihat ya, teori Big Bang ini kan mengatakan dulu alam semesta ini terbentuk dari satu titik begitu kan. Memang titik itu sebesar apa sih? Kan begitu. Dari mana energinya? Lalu menjadi yang sekarang planet-planet, bukan cuma planet kita ya, ada berbagai galaksi ya. Dan itu tersusun rapih gitu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, loh kok dari satu titik menjadi lebih banyak, itu energinya dari mana? Apa yang merubah menjadi apa? Gitu. Sedangkan bumi aja, dia memiliki energi juga di dalamnya. Dari mana? Dari satu titik itukah energi yang di bumi ini? Sementara kita belajar hukum kekekalan energi. Nggak ada energi yang hilang, yang ada berubah gitu. Nah itu tambahannya dari mana yang ada di bumi ini? Karena di bumi ini kan banyak energi gitu. Nah sekarang kalau seperti Bu Sofi bilang tadi itu, kalau yang namanya meledak ya nggak ada keteraturan gitu. Kalau dari satu titik, kenapa bumi berbeda dengan bulan? Secara struktur kenapa berbeda bumi dengan Mars? Gitu. Kenapa bumi memiliki udara, atmosfer? Kenapa bulan tidak? Kan kalau dari satu sumber yang sama, harusnya sama juga dong, kalau logika. Tapi ini memang hanya sebuah teori yang belum terbukti. Itu masalahnya. Teori yang belum terbukti, kita adopsi menjadi milik kita, yaitu bunuh diri namanya. Ini bunuh diri. Kita, kalau saya percaya suatu saat, semuanya itu nanti akan ilmu berkembang, akan terpecahkan
akan terpecahkan berbagai rahasia-rahasia ilmu pengetahuan yang selama ini tidak. Seperti yang dikatakan di dalam kitab mereka kan dikatakan hanya Tuhan yang mengetahui apa yang ada di rahim ibu. Ada kan di kitab, saya nggak bisa menghafal secara kalimatnya persis ya, tapi intinya pengetahuannya begitu. Tapi sekarang tidak lagi ilmu pengetahuan berkembang. Sekarang ada apa namanya, teman-teman, ultrasonografi itu apa namanya? Saya lupa ibu-ibu. USG. Iya, USG udah sekarang udah 3D dan segala macamnya udah bisa kelihatan. Bahkan 2 minggu aja udah ketahuan itu bayi itu Down syndrome apa enggak. Udah bisa diketahui. Jadi nantinya kalau menurut saya memang mereka ini akan bunuh diri ini. Pada akhirnya salah sendiri. Sembarangan mengangkat-angkat sains untuk sesuatu yang sebenarnya adalah bersifat rohani. Kalau Alkitab itu jelas tidak mengajarkan tentang sains. Kalau mau belajar sains udah ke ini aja, ke saintis, bukan ke Alkitab. Alkitab itu mengajarkan hal rohani. Ya. Alkitab itu mengandung sains. Tetapi bukan buku sains ya. Saya bertanya sedikit. Jadi Big Bang itu dari setitik, ya setitik apa itu namanya tadi Bu ada saya bilang? Dari setitik katanya, dari setitik. Titik noktah yang ternoda. Nah kalau begitu, setitik itu siapa yang buat? Iya. Itu tinta. Karena waktu Allah kan pertama kali menciptakan pena, itu ketumpahan. Jadi waktu tintanya tumpah itu tik gitu, netes gitu. Tiba-tiba meledak duer kayak gitu. Karena yang pertama kali diciptakan adalah bolpen ya. Oke, berarti Allah itu tidak punya rencana dong membuat bumi. Iya. Dan membuat manusia. Karena tadi ada eksiden ketumpahan tinta dari pena tadi. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat ini galaksi Tunggu Bu Sofi, masih ada satu pertanyaan Bu Sofi. Waktu itu kita yang selama ini saya tahu ya, kalau ada ledakan-ledakan harus ada passwordnya. Ada password ya, ledakan di gereja ada password, di kantor polisi ada password, di mall ada password. Nah, waktu Big Bang ini ada passwordnya enggak? Bismillah. Itu malaikat kaget, malaikat juga kaget. Wah, gitu tuh. Wah, karena ini kan ledakannya gede sekali kan. Malaikat tuh sampai malaikat jantungan enggak waktu ini? Waktu meledak. Jantungan ya, Praste. Enggak punya jantung ya soalnya malaikat. Iya, kan biasanya ada kalau passwordnya. kita lihat ini galaksi kita ya, Bima Sakti, Milky Way. Kalau teman-teman lihat ini terpisah nggak antara langit dan bumi kita ini? Enggak ada. Ini kan bumi ada di dalam langit, ya nggak sih? Bumi salah satu di sini nih, di titik sebelah sayap kanan ya. Ini nggak terlalu kelihatan di sini, kecil banget. Karena ini galaksi ini jutaan miliaran nih bintang-bintang ini galaksi kita ini. Bumi cuma setitik kecil, jadi bumi nggak sama langit nggak terpisah ya. Bumi ada di dalam langit. Kalau yang mereka katakan langit itu yang ini loh. Ini langit kedua ini ya. Ya nggak sih? Langit kedua itu bukan, selama ini saya dalam dialog mereka mengatakan langit lapisan-lapisan atmosfer Bu Sofi. Saya bingung nih. Iya, anehnya mereka mengatakan ada 7 lapis langit dan 7 bumi, teman-teman. Gimana tuh menurut teman-teman? Ada penantangnya? Penantangnya lagi sedang dipanggil. Ya silakan kalau ada Muslim. Oke. Saya sendiri kalian semua. Gimana? Ayo kita debat. Tambahin sedikit ya. Saya tambahin sedikit. Si Billy tadi mengatakan mengenai Allah yang memiliki, Allah kita itu memiliki adalah Allah yang berpribadi, yaitu Allah yang memiliki kehendak dan memiliki intelek. Kita lihat sini ya, Amsal 4 ayat 13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dia adalah hidupmu.
Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ya, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan kita merancang segala sesuatunya itu dengan teratur, dengan untuk rancangan damai sejahtera buat kita semua. Itu, makanya dikaruniakanlah anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sains, apa itu artinya itu. Lihat ya, makanya nih, yang dibilang Miss Hadasa tadi ya, alam semesta yang teratur dengan baik, a fine-tuned universe. Para ilmuwan dikejutkan oleh betapa tepatnya hukum fisika tampaknya dikalibrasi untuk kehidupan. Pertama, jenis dimensi yang tepat dalam ruang dan waktu. Gitu. Kita hidup di alam semesta dengan 3 dimensi spasial besar dan 1 dimensi waktu. Jadi ini memang udah dirancang, kehidupan itu dirancang dengan 3 dimensi ruang dan waktu ya. 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Kemudian dikatakan sini hanya alam semesta dimensi 3 dan 1 yang memungkinkan adanya kehidupan. Kemudian jenis ruang yang tepat, the right kind of space. Ya. Kemudian kekuatan dasar alam, fundamental force of nature. Itu ada gravitasi, elektromagnetik, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah. Ini harus seimbang. Dan ketepatan keseimbangan itu 10⁻40. Sedikit aja bervariasi, alam semesta ini tidak akan memiliki bintang kecil dan bintang besar. Yang keduanya diperlukan untuk sebuah planet untuk menopang kehidupan. Bayangkan 10⁻40. Kalau kita bicara sel manusia, ini bisa lebih tinggi lagi. 150. Nanti bisa alam semesta aja dulu. Ini baru alam semesta. Kemudian, kondisi langka di bumi, rare condition on Earth. Kehidupan tuh harus berada di galaksi, di tipe galaksi yang tepat. Spiral, seperti Bima Sakti. Kehidupan harus berada di lokasi yang tepat di galaksi. Supaya menghindari radiasi yang berbahaya. Kehidupan harus memiliki jenis bintang yang tepat. Kehidupan harus memiliki hubungan yang benar dengan bintang induknya. Jika bumi sedikit lebih dekat atau lebih jauh dari matahari, air akan membeku atau menguap, membuat bumi tidak dapat dihuni untuk kehidupan yang kompleks. Kehidupan membutuhkan planet-planet di sekitarnya untuk perlindungan. Hidup membutuhkan jenis bulan yang tepat. Jadi kalau bulan terbelah, udah kiamat. Bulan menstabilkan kemiringan bumi, mencegah suhu ekstrem, dan dengan demikian menciptakan lingkungan yang stabil dan ramah kehidupan. Nah ini kalau digabungkan semua, probabilitas itu 10⁻229. Artinya sangat kecil sekali peluang bahwa itu terjadi secara kebetulan. Itu harus ada, seperti tadi yang di Yeremia, Allah yang memiliki rancangan, Allah yang memiliki intelektual, Allah yang berkepribadian, Allah yang hidup. Itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Baru alam semesta aja digabungkan tuh probabilitasnya 10⁻229. Gitu. Kita belum bicara sel, kompleksitas sel dalam manusia. Itu lebih lagi gila itu. Hubungan antara neutron, potron, asal-usul kesadaran, tingkah laku, kehendak bebas, moralitas, lebih rumit lagi. Gitu. Sekian, lanjut. Iya, soalnya yang menciptakan teori Big Bang tadi juga ini sih Pak. Jadi kita juga pusing juga ya. Ternyata menurut mazhab Islam futuristik ya, ini hanya untuk orang-orang yang berpikir ya.
Jadi untuk mazhab Islam futuristik ini Profesor One Way, Profesor Dr. One Way itu mengatakan bahwa dia itu keturunan dari Homo erectus ya. Jadi dia diciptakan di dalam kandungan, ini maknya ya, ini ibunya Homo erectus. Kemudian dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam kandungan Homo erectus dan menghasilkan manusia setengah monyet gitu ya. Jadi ketika Profesor Dr. Wanwe bertanya, menurut kamu masuk akal enggak? Ada manusia, ada Yesus itu setengah dewa, setengah manusia, atau setengah Allah, setengah atau sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ya masuk akal karena kamu aja juga setengah manusia, setengah monyet. Ya ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini yang menciptakan teori Big Bang tadi dan mengatakan ada di dalam Quran. Ya, ini spesies baru namanya Homo takianus. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Bagaimana nih menurut teman-teman ini? Luar biasa ya ini. One Way ini emaknya namanya Homo erectus loh. Harus diawetin, Bu. Diawetkan, langka loh ya. Ini spesies Homo takianus ini baru beberapa ya yang kita tahu ya. Kirim ke Saturnus, jangan balik lagi. Kirim ke Saturnus. Ya, ini saya hanya memperkenalkan Profesor Dr. One Way ya, keturunan dari Homo erectus ya, yang menciptakan teori Big Bang ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan Dr. One Way. Jika Dr. One Way sedang menyimak dari luar, mungkin bisa tolong naik ke sini menjelaskan atau membantah gitu. Ya oke ya, kita kayak ngeresin dulu. Ada Pak Jordan nih. Shalom Pak Jordan. Selamat sore, shalom. Selamat sore, silakan Pak. Ya, sebenarnya pertanyaan ini dari tadi itu tentang segumpal darah ini. Tapi tidak ada apa-apa karena ini masih tetap menyangkut di dalam penciptaan teristimewa langit dan bumi itu sendiri. Jadi sebenarnya ini saya melihat dari kata cipta di sini ya. Kalau di dalam Alkitab kita itu menjelaskan tentang arti dari atau definisi dari kata cipta itu. Sebab di dalam Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak ada teori Big Bang di sana seperti yang mereka percaya dan tidak ada perubahan di sana sebab berdirinya langit dan bumi itu sendiri-sendiri, tidak satu kemudian menjadi dua. Nah ini ada definisi tentang kata bara itu saya ambil di dalam. Nggak bisa searching ya. Yang lain aja boleh bantu saya searching. Ini teori apa definisi dari kata cipta itu supaya memang begitu jelas ya perbedaan antara kita dengan mereka ya. Sebab di sisi lain dia kata mengangkat kata cipta, tetapi di situ ada seperti kata membuat. Kan kata cipta itu kandungan artinya bermaknanya berbeda dengan kata membuat. Coba dong boleh bantu saya nggak bisa search ini. Ini definisi kata cipta itu. Ibrani 11 ayat 3. Siapa ya? Saya nggak bisa search ini, boleh dong? Halo, kok pada bisu ini? Mana ini apa? Sebentar Pak, admin. sebentar. Apa Moderator Pak, silakan Pak, lanjut Pak. Iya, saya mau searching supaya saya nggak apa namanya. Sorry, share screen ya. Iya. Oke, silakan. Ya silakan Pak. Oh sudah bisa nggak? Oke. Iya udah. Sudah nongol atau kelihatan ini? Sudah. Oke. Ini ya definisi kata cipta itu ada di dalam ayat ini. Sudah, saya baca ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta alam dijadikan oleh firman Allah. Jadi ini kata cipta.
Inilah uraiannya kata cipta itu. Sehingga apa yang kita lihat, ini yang kelihatan ini, telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dari tidak ada menjadi ada. Ya kan? Nah, saya melihat dari tadi uraian dari segumpal darah itu tidak cocok ya. Dikatakan di situ, kata cipta di situ, harusnya Allah membuat. Karena kalau kita melihat tentang definisi kata cipta ini kan, tidak mungkin segumpal darah itu. Kemudian itu adalah sebuah perubahan. Nah, kata cipta dari tidak ada menjadi ada, berbeda dengan kata cipta dari yang sudah ada, kemudian dirubah lagi. Contohnya nih. Ketika kita membuat batu alam, itu kan batunya sudah ada. Kemudian kita gurinda dia, kita bentuk dia, boleh menjadi persegi-persegi, boleh jadi lingkaran, kemudian boleh menjadi apa ya, alas kaki ya. Bisa jadi apa ya itu. Sudah lupa itu, untuk dasar tanah itu, jalan ya. Lupa saya. Jadi di sini ada sebuah perbedaan ya. Saya tidak tahu arti kata cipta mereka dari pemahaman mereka. Yang jelas itu dari tidak ada menjadi ada. Ya, demikian juga dengan kalau kita membahas tentang teori Big Bang ini sangat kontradiksi juga ya kalau melihat. Tapi ini sedikit menjadi problem ya. Karena saya tidak tahu arti definisi kata cipta dari mereka ya. Sebab dari uraian-uraian ayat-ayat yang lain juga, itu manusia itu dari roh-roh yang diciptakan. Nah, kalau roh itu diciptakan, itu sedikit mengena. Tetapi kalau segumpal darah itu kan dari sel sperma, dari sel telur. Kalau itu gagal terbuahi karena kita sudah memakai teknologi anti kembung, ya itu bisa menjadi segumpal darah seperti itu, head misalnya seperti itu. Nah, itu yang barangkali bisa kita lihat tentang perbedaan makna, sebab bagi kita di dalam setiap kata bahkan hanya titik saja, bahkan intonasi membaca saja Alkitab itu bisa mengandung arti teologis. Dari membaca saja sudah mengandung arti teologis. Makanya penting sekali itu tanda baca. Apakah itu tanda tanya atau titik koma, itu berpengaruh, sebab kalau kita membaca lurus tentang koma itu, ya pengertiannya jadi lain. Nah, ini mungkin arti dari kata cipta itu ya. Barangkali itu saja dulu, sebab ada banyak yang saya mau sampaikan, entah itu pertanyaan atau jawaban atas sebuah statement. Tetapi dari hal inilah dulu yang mungkin nanti akan berkembang setelah mungkin ada pembahasan. Ini dulu Pak. Silakan lanjut, ditanggapi, dijawab, atau ditambah gimana, silakan. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi? Atau kita ke yang respon berikut dulu ya. Shalom, sahabat Rasul, Pak Usman. Sahabat Shalom juga. Saya di sini bukan untuk mengkritisi, tetapi hanya untuk menambahkan sebagai referensi dan rujukan dari Ibu Sofi dan kawan kita dari Pemikir Ulung. Oke, kita untuk menampik dari semua yang seperti kebaikan polemikus yang tetangga kita mengatakan dari berbagai macam ya. Bukan banyak juga dia yang disangkal dari para ini, seperti yang kontroversial seperti teori evolusi ya, yang dari Adnan Oktar atau Harun Yahya, nama aslinya Adnan Oktar. Beliau ini tidak lepas dari kontribusi dia dalam pembacaan dia, dalam pengertian dia untuk masalah teori ideologi Marxisme.
Kita tahu ya, merujuk dari Marxisme ini adalah ideologi berhaluan kiri, dan mengumpulkan ideologi maklumat itu tergantung dari ideologi politika. Jadi trias politika yang diadopsi dari Otan Oktar ini maupun Harun Yahya ini diwujudkan dalam ideologi keagamaan. Jadi hampir yang dia kemukakan dalam buku teorinya ini jelas-jelas membantah dari hukum teori evolusi. Jadi hukum teori tentang teori evolution teori ini merupakan ringkasan penyelidikan intensif secara dari beliau ini. Dia menyadurkan dari perpaduan antar materialisme dan Marxisme menjadi satu dalam sebuah religion. Nah, itulah yang dikemukakan oleh dari Atan Oktar ini atau Harun Yahya dalam bukunya itu. Tetapi inilah menjadi suatu fenomena bagi kalangan suatu apa ya kebudakan tentang teori Big Bang itu. Jadi dia persatukan antara sistem teori dipinjam oleh orang ateis, Marxisme ini disatukan dalam teori keagamaan, dijadikan satu, dirujuk dalam sebuah ayat-ayat yang dikemukakan dalam Al-Quran ini. Nah, ini sebuah fenomena buat dari kalangan polemikus, dan ini sangat buat mereka adalah suatu kebangunan secara daih ya, secara dakwah untuk polemikus, dan sangat membanggakan. Kita lihat dari Zakir Naik, dari rujukan setiap yang dia kemukakan dari dakwah itu merujukan dari Harun Yahya, dan kita tahu Zakir Naik itu adalah murid dari Ahmad Dedat, dan mereka para polemikus ini merujuk yang mengubah peradaban sistem pola antropologi, sosiologi maupun astronomi itu merujuk dari Harun Yahya yang sangat fenomenal, yang membuat kebanggaan buat para polemikus tetangga kita sebenarnya. Nah, di sini ada satu teori yang mengatakan begini, di dalam buku yang ditulis oleh Islam Kebudayaan ya, Ismail Al-Faruqi yang dari kebangsaan Malaysia. Di sana dituliskan dalam bukunya, relativismenya, kebudayaan itu harus diislamisasikan sesuai rujukan kecintaan pada ideologi agama itu. Karena ketauhidan tidak bisa ditawar-menawar, tetapi hanya bisa dirujuk dalam kecintaan kejihatan. Nah, jadi semua yang fundamentalis antropologi, sosiologi, apapun itu, teori politika harus diterapkan dalam mengislamisasikan. Nah, kebudayaan itu diterjemahkan dalam sakafah, dalam arti tindakan menjadi lebih cerdas atau berpengetahuan. Nah, yang disebut di sini sakafah ini atau kebudayaan ini harus menjadi mendarah daging, menjadi sesuatu yang istilah katanya jihad. Jihad itu terbagi 3. Jihad an-nafsu, jihad yang tidak kelihatan, dan jihad yang tidak kelihatan. Nah, inilah menjadi fundamental di dalam modernisasi keislaman ini. Semua harus diislamisasi. Karena kita harus membela dan merujuk, memberikan, dan menjadikan satu klasifikasi dalam menerapkan ideologi dalam satu kepercayaan mereka. Itulah menjadi perspektif dalam yang sering disebut aksiologi monistik. Nah, aksiologi monistik ini berupa tata tingkah laku yang tumbuh pada masyarakat dalam masyarakat tata politik Islam itu harus diwujudkan. Nah, itulah aksiologi monistik. Jadi mereka menyatukan yang keberbedaan, mereka tidak peduli dengan sebuah apa ya, mau dikatakan contohlah kearifan lokal. Mereka tidak memberikan ruang gerak dan waktu untuk kearifan lokal untuk menjadi mengekspresikan, tetapi dalam epicentri mereka dalam aksiologi monistik, tentunya dalam saya garis bawain keislaman itu tidak diberi waktu, tidak diberi ruang, tidak diberi ruang. Kenapa? Kalau diberi ruang, mereka tidak bisa memiliki suatu paham satu untuk menyatukan peradaban yang ada di dalam keislaman. Jadi kawan-kawan di sini nggak usah heran, mereka merujuk mau Big Bang, mau segala macam itu sudah diharuskan dan sudah tertanam dalam Atan Oktar ini kan. Nah, jadi di sini Harun Yahya sudah mendeklarasikan diri sebagai Imam Mahdi, kreasionisme dalam Islam itu sendiri. Jadi ini yang sedikit saya berikan. Kita tidak bisa serta-merta menerima, tapi kita harus menuai pertentangan apa yang dalam falsafah mereka itu sendiri. Ingat,
antisiologi monistik dari dalam Islam itu sendiri banyak. Jadi bukan hanya Harun Yahya, banyak polemik-polemik dari kaum ulama yang mengikuti dari Harun Yahya ini.